Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube-nya DPMath. Oke, bersama Kak Opi di sini, Adik-adik akan belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel atau biasanya kita singkat dengan SPLTV. Oke, jadi buat adik-adik yang baru gabung di channel YouTube-nya ini, tolong di-subscribe, like, dan komen supaya Kakak lebih semangat lagi dalam memberikan video-video terbarunya. Jadi, adik-adik jika ingin paham, tonton ini sampai habis, insya Allah paham. Oke, kita akan lihat apa sih itu sistem persamaan linear 3 variabel gitu. Jadi, dari namanya aja kita tahu ini sistem persamaan linear 3 variabel. Biasanya yang 3 variabel ini kita boleh pakai variabel X, Y, dan Z. Boleh juga kita pakai variabel A, B, atau C. Terserah itu alfabetnya. Oke. Jadi kita akan lihat dulu apa saja metode yang bisa kita gunakan untuk sistem persamaan linear 3 variabel ini. Oke, metode penyelesaian untuk persamaan linear 3 variabel itu ada 3, Dek. Jadi ada yang pertama namanya metode substitusi. Metode substitusi ini kita kenal juga dengan artinya mengganti. Jadi substitusi artinya itu mengganti. Ada nilai yang akan kita ganti ke satu persamaan. Itu yang kita sebut dengan metode substitusi. Kita akan lihat nanti ke soal ya. Kalau yang kedua itu metodenya namanya eliminasi. Eliminasi itu artinya menghilangkan. Jadi ada variabel yang kita hilangkan untuk mendapatkan nilai dari variabel lain. Itu artinya metode eliminasi. Yang ketiga adalah metode campuran atau metode gabungan. Ada juga yang bilang metode gabungan. Nah, jadi metode ini adalah menggabungkan atau mencampurkan antara dua metode yang tadi, yaitu gabungan antara metode substitusi dan eliminasi. Nah ini, jadi untuk lebih pahamnya kita akan langsung ke contoh soal ya. Kita lihat soal pertama. Pada hari Lebaran tiba, ibu, nenek, dan bibi pergi ke swalayan untuk membeli perlengkapan hari raya. Nah, ibu membeli 5 kg pasir, 4 kotak teh, dan 6 kardus mie instan dengan harga keseluruhan adalah 550.000. Jadi, ini belanjaan ibu 5 kg pasir, 4 kotak teh, dan 6 kardus mie instan dengan harganya 550.000. Jadi, maksudnya yang variabel yang akan kita gunakan itu adalah yang 3 ini, yaitu ini gula pasir, variabel yaitu gula pasir, kotak teh ya, lalu mie instan, untuk satuannya itu kardus ya, per kardus, kalau tehnya per kotak gitu. Lalu ibu membayar dengan harga 550.000. Terus dikasih tahu lagi nih, nenek membeli 8 kg gula pasir, 3 kotak teh, 5 kardus mie instan dengan harga 680.000. Beda ya sama harga yang dibeli ibu tadi. Di toko yang sama, bibi membeli 7 kg gula pasir, 9 kotak teh, dan 8 kardus mie instan. Dengan total uang yang harus dikeluarkan bibi adalah 650.000. Nah, sistem persamaan linear dari permasalahan tersebut adalah gitu. Kenapa sih Kak disebut sistem? Karena lebih dari satu. Jadi yang sistem itu artinya lebih dari satu persamaan. Nah, 2 atau 3 itu kita sebut dengan sistem. Jadi gabungan dari persamaan linear itu kita sebut dengan sistem. Oke, gimana cara penyelesaiannya? Ini. Jadi, adik-adik tipsnya di sini harus menggunakan pemisalan dulu.
Kita akan coba jawab soal ini bersama-sama. Yang pertama, untuk perlengkapan yang dibeli oleh ibu ya. Kita bikin di sini diketahui. Berarti ibu beli gula pasir, teh, dan mie instan. Di sini kita tulis gula pasir. Gula pasir itu kita misalkan dengan variabel X. Setelah gula pasir ada teh. Tehnya kita misalkan dengan variabel Y. Mie instan kita misalkan dengan variabel Z. Jadi untuk masing-masing yang dibeli oleh ibu, nenek, dan bibi itu ada gula pasir, ada teh, ada mie instan. Variabelnya adalah X, Y, dan Z. Kak, kalau mau ganti ini pakai ABC boleh nggak? Boleh. Pakai PQR boleh juga gitu. Asalkan nanti jangan ketukar aja. Kalau X itu gula pasir, teh itu Y, mie instan itu Z. Tapi kalau kita lihat dari optionnya, itu kan optionnya X, Y, Z. Jadi kita ikutin aja. Biasanya ini berurut ya. Jadi gula pasir dulu, teh, mie instan, berarti ini X, Y, dan Z. Kita sesuaikan aja dengan option. Nah, lalu di sini katanya ibu ya. Ibu belanjanya apa aja? Karena ibu beli 5 kg pasir, berarti 5 pasir tadi kan X ya, berarti 5X. Terus ibu beli apa lagi? Makanya ditambah 4 kotak teh, berarti 4. Tehnya tadi adalah Y, berarti 4Y. Ditambah ibu beli lagi 6 kardus mie instan, berarti 6Z, karena mie instan itu variabelnya Z. Dengan harga yang harus dibayar ibu adalah Rp550.000. Jadi kita tulis di sini 550.000. Ini untuk belanjaan ibu ya. Oke, sampai sini paham? Oke, kita pelan-pelan aja. Yang kedua, lalu belanjaan nenek. Nenek membeli, kita tulis di sini nenek ya. Nenek belanjanya 8 kg gula pasir. Berarti 8X. Terus nenek beli lagi 3 kotak teh. 3Y. Ditambah 5 kardus mie instan. Berarti 5Z. Berapa yang dibayar nenek? Ini dia 680.000. Berarti kakak tulis di sini 680.000 rupiah. Sampai di sini paham? Oke. Lalu kita lanjut di toko yang sama. Terakhir ya, Bibi membeli 7 kg pasir. Jadi di sini Bibi membeli 7 kg pasir, berarti 7X. Ini harus lebih lancar nih. Terus beli apa lagi? 9Y. Lalu 8 kardus mie instan, berarti 8Z. Yang dibayar itu adalah Rp650.000. Ini total belanja Bibi, Rp650.000. Nah, sekarang kita tinggal memilih, karena pertanyaan di soalnya adalah sistem persamaan linier. Dia cuma minta sistem ya, bukan penyelesaian. Sistem persamaan linier dari permasalahan tersebut adalah, kita pilih. Coba lihat yang A. Jadi, biar cepet gini aja. Gini. Kalau ibu ini kan belanjanya 5X, 4Y, 6Z ya. Sama dengan 550.000. Jadi 5, 4, 6, 550. Kalau option yang A, 6, 5, 6. Berarti A bukan ya. A bukan optionnya. Ini A salah ya. Terus yang B, 5, 6, 6. Bukan juga.
Yang C, 546. Bisa jadi 546 tambah 550.000. Cocok ya. Terus belanjaan nenek 835 sama dengan 680. Benar juga ini. Terus yang bibi belanjanya 798. 798 650.000. Benar. Berarti jawaban kita yang adalah yang C. Gitu. Easy kan? Gampang. Jadi sebelum kita menentukan penyelesaian dari persamaan linear ini, maksudnya persamaan itu berapa sih harga 1 kg pasir, 1 kotak teh berapa, terus 1 kardus mie instan berapa, itu penyelesaian maksudnya. Tapi yang di sini yang hanya diminta itu hanya sistem SPLTV. Sistemnya saja. Kalau sistemnya ya udah hanya berupa persamaan saja. Kalau dia minta penyelesaian, nah baru itu kita gunakan metode tadi. Sampai di sini paham ya adik-adik? Oke, kita lanjut soal kedua. Supaya bisa tuntas untuk materi ini. Oke, selanjutnya kita lihat soal kedua. Nah, soal kedua ini, tipe soal seperti ini nih sering sekali muncul ya. Dalam ujian juga sering mengenai usia gitu ya. Nah, tips dan triksnya di sini karena di sini dia udah tanya berapa nilai gitu ya. Jadi adik-adik harus gunakan pemisalan dulu. Ini umur Deksa 4 tahun lebih tua dari umur Elisa. Kan ada yang namanya Deksa di sini ya. Jadi ada Elisa, lalu umur Elisa 3 tahun lebih tua dari umur Firda. Jika umur Deksa, Elisa, dan Firda itu 58 tahun, maka kita diminta untuk menentukan jumlah umur Deksa dan Firda. Gitu ya. Jadi di sini kita udah diminta untuk menentukan nilai nih, nilai dari umur Deksa sama Firda. Jadi caranya kita bikin dulu diketahui. Jadi biasakan ya, menjawab itu tulis dulu diketahui, ditanya dan jawab. Diketahui di sini kita gunakan pemisalan ya. Misalkan umur Deksa, aduh jelek banget tulisan di sini. Umur Deksa sama dengan D. Tuh karena awal namanya D. Itu ngebantu kita juga tuh. Terus umur Elisa, ada lagi Elisa ya. Elisa karena awalan katanya E, berarti kita misalkan dengan E. Untuk ngebantu kita. Lalu terakhir ada umur Firda. Firda ya, berarti Firda itu adalah F, D, E, F. Boleh-boleh aja nih. Kalau kita mau pakai X, Y, Z, Kak, boleh. Tapi akan lebih baik jika awalan katanya berbeda, adik-adik ambil saja awalan katanya. Tapi kalau kayak tadi, mie, teh, sama apa satu lagi tadi? Mie, teh, gitu ya. Kalau itu kan tidak berurut ya, boleh-boleh aja tuh kita pemisalan menggunakan X, Y, dan Z. Oke. Jadi, berikutnya kita terjemahkan nih makna soalnya. Umur Deksa 4 tahun lebih tua dari umur Elisa. Yang ini dulu. Jadi, persamaan pertama kita itu adalah umur Deksa, berarti si D. Sama dengan 4 tahun lebih tua dari umur Elisa. Berarti kalau umur Elisa itu E, 4 tahun lebih tua ditambah apa dikurang dengan 4? Coba masing-masing jawab. Ditambah. Yang jawab ditambah tuh bener ya. Good. Jadi umur Deksa itu 4 tahun lebih tua dari umur Elisa. Makanya umur Elisa harus ditambahin 4. Supaya sama dengan umur Deksa. Ini adalah persamaan pertama. Kakak tulis seperti ini. Persamaan pertama. Sampai sini paham? Kita lanjut
umur Elisa 3 tahun lebih tua dari umur Firda. Ayo, kalau ini gimana? Berarti E sama dengan 3 tahun lebih tua nih dari umur Firda. Berarti Firda ditambahin, iya, tambah 3. Ini persamaan kedua. Oke, persamaan ketiga. Jika jumlah umur Deksa, Elisa, dan Firda itu 58 tahun. Kalau jumlah berarti ditambah ya. Berarti D ditambah E ditambah F itu sama dengan 58. Ini persamaan ketiga. Nah, yang ditanya adalah berapa jumlah umur Deksa? Berarti Deksa D ditambah Firda, D tambah F. Nah, gitu. Oke, jadi kita udah punya sistem SPLTV-nya ya. Ini persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Karena ada 3 lebih dari 1 persamaan, maka ini kita sebut dengan sistem persamaan linear 3 variabel. SPLTV. Kak, SPLTV di sini cuma ada 2 variabel, Kak. Di sini juga 2 variabel, di sini 3 gitu. Bisa dia digolongkan kepada SPLTV? Bisa. Karena ini bentuk diketahuinya saja yang dipisahkan ya. Ternyata padahal dalam satu soal ini ada 3 variabel yang digunakan, yaitu variabel D, variabel E, dan variabel F. Nah, sekarang penyelesaiannya. Kita lihat bagaimana menyelesaikan bentuk soal yang tipenya seperti ini. Jadi, kita lihat dulu persamaan kita. Yang kita butuhkan itu adalah D dengan F. Jadi, biasakan melihat dulu ya. Kita lihat dulu apa yang bentuk yang ditanya. D dengan F harus tahu kita nilainya. Nah, sementara di persamaan 1 itu adalah bentuknya D dengan E dengan F, lalu ini DEF. Nah, kita akan substitusikan persamaan yang 2 ini, karena ini bentuknya lebih sederhana, artinya cuma ada 1 variabel, kita boleh substitusi. Kita akan melakukan substitusi. Jadi ini jawab. Jadi, substitusi persamaan pertama dan persamaan kedua ke persamaan 3. Jadi, artinya kita mensubstitusi, mengganti bentuk ya. Mengganti bentuk persamaan 1 dan 2 ini kita masukkan ke persamaan 3. Oke, tujuannya supaya kita sama-sama punya bentuk E. Bentuk E ya. Oke, kalau bentuk E, berarti persamaan kedua ini akan kita ubah dulu nih. Persamaan kedua ini, kalau kakak ubah, sini ya, itu kan E sama dengan F tambah 3. E sama dengan F ditambah 3. F ditambah 3. F tambah 3. Ini dia. Nah, kalau kita mau persamanya dalam bentuk E gitu ya, berarti F kita tinggalin sendiri, berarti ini E dikurang 3. 3-nya positif, pindah ke ruas kiri jadi negatif 3. Ini persamaan kedua juga. Hanya mengubah bentuk saja. Oke, jadi ini persamaan kedua. Dan ini persamaan pertama. Nih. Nah, artinya D sama dengan ada nilai E. F sama dengan juga mengandung nilai E. Nanti kita substitusikan masing-masing ke persamaan 3. Jadi persamaan 3 itu adalah D ditambah E ditambah F
Ini kayak F juga ya. Ini tambah harusnya. Sama dengan 58. Nah, habis itu persamaan yang bentuk D sama dengan ini, yang D sama dengan ini kita ganti. Jadi, persamaan pertama ini, D itu kita ganti dengan E ditambah 4. Ini dia. Terus kita tambah dengan E, biarkan dalam bentuk E. Ditambah juga dengan F ini. F kita tadi adalah E kurang 3. Jadi di sini adalah E kurang 3 sama dengan 58. Jadi ini persamaan F, ini dia. Persamaan D ini dia, dan E tetap E. Tujuannya apa? Jadi tujuannya supaya semua persamaan kita itu dalam satu variabel, yaitu variabel E. Sampai di sini paham? Oke. Jadi setelah itu kita tambahkan ada berapa buah E-nya? 1, 2, 3. Berarti 3E. 4 dikurang 3. 4 kurang 3 ya. 1 sama dengan 58. Oke. 3E sama dengan 58. Ini ada 1. 1 pindah ke kanan, jadinya dikurang 1. Berarti 58 kurang 1, 57. Sementara, berarti nilai E adalah 57 dibagi 3. Kan ini perkalian ya. Lawan perkalian adalah pembagian. Berarti 57 per 3. Jangan dikurang 3 pula. 57 dibagi 3 adalah 19 tahun. Karena ini kita menyangkut usia. Jadi, umurnya Elisa itu adalah 19 tahun. Gitu ya. Jadi sampai di sini bisa dipahami. Oke. Lalu berikutnya, karena E sudah diketahui 19 tahun, kita substitusikan aja ke persamaan pertama. Substitusi lagi nih. Substitusi ke persamaan pertama. Persamaan pertama kita adalah D sama dengan E ditambah 4. E kita nilainya 19. Yang tadi ditambah 4 adalah 23 tahun. Berarti umurnya si Deksa itu adalah 23 tahun. Oke, aman ya. Berikutnya kita akan cari usia si F, Firda. Kita substitusi kemana? Oke, ke persamaan 2. Persamaan 2 itu adalah F sama dengan E dikurang 3. Jangan bingung pula ya kalau ini kakak balik. Ini kan E kurang 3 sama dengan FK. Kakak nulisnya kebalik. Boleh ya. Oke, sekarang E-nya nilainya 19 tadi dikurang 3. 19 dikurang 3 berarti 16 tahun. Ini umurnya Firda. Oke, kita juga udah dapat nih masing-masing umur D dan F. Jadi sekarang yang diminta adalah umur D tambah F. Berarti kita bikin di sini. Maka ini titik 3 ini maka ya. Atau jadi kayak gitu ya bacanya ya. D ditambah F itu sama dengan 23 ditambah 16. Berapa tuh 23 ditambah 16? 49 tahun. Di 49. 39 ya. Salah kakak. 23 ditambah 16 berarti 39 tahun. Ya. Jadi jawaban kita adalah yang D. Oke, easy kan? Gampang.
kalau kita paham. Jadi, triknya itu, sebelum kita menyelesaikan, kita harus tentukan dulu sistem persamaannya. Oke, ini baru metode substitusi ya. Jadi kita lihat bagaimana bentuk yang eliminasi. Nah, ini soal terakhir. Soal terakhir ya. Soal ketiga. Ani, Nia, dan Ina pergi bersama-sama ke toko buah. Jadi namanya mirip-mirip nih. Ani, Nia, Ina. Gitu ya. Ani membeli 2 kg apel, 2 kg anggur, dan 1 kg jeruk dengan harga 67.000. 67.000. Sementara Nia membeli 3 kg apel, 1 kg anggur, dan 1 kg jeruk dengan harga 61.000. Lalu Ina katanya membeli 1 kg apel, 3 kg anggur, 2 kg jeruk dengan harga 80.000. Nah, jadi yang ditanya itu berapa harga 1 apel, 1 kg anggur, 4 kg jeruk. Totalnya ini ya. Berapa yang harus dibayar? Nah, apa tips pertama kita? Kita tentukan dulu variabelnya, pemisalan variabelnya. Jadi, kita tulis di sini diketahui. Misalkan ya, misal di sini yang kita misalkan apakah orangnya atau buah-buahannya? Coba jawab masing-masing. Orangnya atau buah-buahannya? Orangnya juga ada 3 nih kebetulan. Buah-buahannya juga ada 3. Yang harus kita misalkan apa? Buah-buahan. Yang jawab buah-buahan, so proud of you ya. Benar banget. Jadi, misalkan di sini harga apel. Harga apel itu kita misalkan dengan X. Kenapa X, Kak? Kenapa nggak A? Karena di sini juga ada anggur. Depannya juga A. Lalu kita misalkan ini harga anggur itu adalah si Y. Lalu ini harga jeruknya adalah Z, gitu ya. Apel X, anggur Y, harga jeruk Z. Ini per kilogram ya. Lalu di sini yang belanja pertama itu Ani. Ani membeli 2 kg apel. 2X. Good. Apalagi? 2Y. Oke. Dan 1 kg jeruk. 1Z. Tapi dalam variabel, ini yang koefisiennya 1 ini tidak dituliskan. Jadi, yang 1Z itu kita tulisnya Z-nya aja. Z aja ya. Karena sebenarnya 1 itu udah ada, tapi tidak perlu ditulis gitu. Nggak ada orang nulis 1Z ya, Dek. Jadi ini harga yang harus dibayar oleh Ani adalah 67.000. Ini dia. Paham ya? Oke, kalau paham, kita coba yang kedua, Nia. Nia membeli 3 kg apel. 3X. 1 kg anggur. 1Y. Dan 1 kg jeruk. 1Z ya, tapi tulisnya Z aja. Harganya 61.000. Good. Terakhir, Ina membeli 1 kg. Sekarang Ina. 1 kg apel berarti X. 3 kg anggur 3Y. Dan 2 kg jeruk berarti 2Z. Sama dengan 80.000. Oke, agak ngep ya. Oke, nah sekarang kita udah punya persamaannya. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, dan ini persamaan ketiga. Nah, dari ketiga persamaan ini, kita diminta untuk, yang ditanya apa di sini?
ditanya itu 1 kg apel, berarti X. Ditambah 1 kg anggur, Y. Dan 4 kg jeruk, berarti 4Z. Oke, itu dia ya. Jadi, kita harus tahu harga 1 kg apel, 1 kg jeruk, dan 1 kg anggur, dan 4 kg jeruk. Itu ya. Nah, sekarang untuk penyelesaian soal seperti ini, langkah yang harus kita lakukan itu adalah menentukan persamaan mana yang akan kita eliminasi. Nah, jadi kita akan mengeliminasi yang pertama dulu. Kita lihat deh, persamaan yang koefisiennya sama. Koefisien, kita coba jawab ya. Oke. Nah, lihat persamaan 1 dan persamaan 2 ini sama-sama memiliki koefisien Z-nya 1. Itu ya, ini 1Z, ini juga 1Z. Jadi kita bisa lakukan proses eliminasi. Eliminasi tadi kan menghilangkan ya. Eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi kakak tulis di sini. 2X tambah 2Y ditambah Z sama dengan 67.000. Terus persamaan kedua, 3X ditambah Y ditambah Z sama dengan 61.000. Kita akan hilangkan ini ya. Kita eliminasi. Eliminasi itu menghilangkan. Yang kita hilangkan yang koefisiennya sama, ini sama-sama Z nih. Jadi, kita kurangkan. Membacanya dari atas, tanda bawah. Atas, tanda bawah. Nih, Z dikurang Z. Tewas. Kita baca dari sini. 2X dikurang 3Z. 3X. Jangan ada lagi yang nggak bisa ya. 2X dikurang 3Z. Berarti negatif X. Negatif 1 ya harusnya. Tapi satunya nggak kita tulis. 2Y atas tanda bawah. 2Y dikurang Y. Berarti tinggal si Y. Positif ya. 67.000 dikurang 61.000. Berarti sisa 6.000. Ini adalah persamaan keempat. Sampai di sini paham? Oke, paham ya. Kita lanjut bentuk berikutnya. Nah, kalau kita lihat persamaan yang kita miliki, persamaan 4, ini baru 2 variabel. Yang X sama Y itu cuma 1, persamaan 4 doang. Jadi kita harus cari temennya yang juga punya variabel X dan Y. Coba kita lihat di sini. Kita lihat persamaan 2 dan persamaan 3. Persamaan 2 dan persamaan 3, kita mau habiskan si Z. Gitu ya, kita mau habisin si Z. Tapi ini masih 1, di sini 2. Iya, kita kali dulu salah satu persamaan. Jadi, kita tulis di sini. Nah, sebenarnya ini prosesnya juga eliminasi ya. Eliminasi persamaan 2 dan persamaan 3. Kita tulis 3X ditambah Y ditambah Z sama dengan 61.000. X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 80.000. Nah, kan kita mau hilangin si Z tadi ya. Berarti ada yang harus kita kali dulu. Ini kalau caranya gini aja, lihat koefisiennya. Ini 1 ya. Di sini 2. Berarti 2-nya di sini, ini kali 2.
Yang ini 1 di sini, berarti ini kali 1. Itu. Tadi apa? Di sini 2, berarti yang di atasnya yang dikali 2. Yang ini 1, berarti yang di bawahnya dikali 1. Oke, lalu 2-nya kita kalikan ke setiap suku di sini. 2 kali 3, 6. 2 kali Y, 2Y. 2 kali Z, 2Z. 2 kali 61, berarti 122. Sampai sini paham? Oke, ini kali 1, berarti tidak akan berubah bentuk ya. Kita salin aja, X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 80.000. Berikutnya, berakut. Tuh. Kita kurangi ya. Oke. Kita kurangi, berarti nilai di sana 2Z dikurang 2Z tewas. 6X dikurang X. 6 kurang 5? 6 kurang 1? 5. Kebalik. 2Y dikurang 3, berarti 2 kurang 3. Min 1, berarti min Y. Sama dengan 122.000 dikurang 80.000, berarti 42.000. Ini adalah persamaan ke-5. Sampai di sini dulu, paham? Oke. Jadi bentuk yang akan kita ubah berikutnya, akan kita hilangkan berikutnya adalah persamaan 5 dan persamaan 4. Oke, kita eliminasi lagi. Eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5. Supaya kita ketemu salah satu nilai. Persamaan 4-nya kan negatif X ditambah Y sama dengan 6.000. Persamaan 5-nya 5X dikurang Y sama dengan 42.000. Kita hilangkan. Jadi, kalau tandanya beda, ini kita tambah aja. Kan yang mau dihilangkan sih Y. Kalau yang tadi, si Z itu tandanya sama-sama tambah. Kalau tandanya sama dikurang. Kalau tandanya berbeda ditambah. Supaya Y ditambah negatif Y itu tewas. Sampai sini paham? Negatif X ditambah 5X. Utang 1 dibayar 5, berarti tinggal uang 4X. Sama dengan 48.000. Berarti 48.000 dibagi 4 itu adalah 12.000. Nah, ini dia nilai X. X itu tadi apa? Harga 1 kg apel. Oke. Terus lanjut. Kita akan cari nilai Y. Nilai Y bagusnya kita pakai persamaan 4 aja ya. Jadi substitusi nih. Nah, substitusi ke persamaan 4. Ini beda ya. Kalau eliminasi tadi kita menghilangkan. Kalau substitusi kita mengganti bentuk persamaan 4. Negatif X ditambah Y sama dengan 6.000. Nah, kan X-nya itu 12.000. Berarti negatif 12.000 ditambah Y sama dengan 6.000. Berarti Y-nya, ini kan negatif ya. Pindah ke kanan berarti jadi positif. 6.000 ditambah dengan 12.000 jadinya 18.000. Dapat lagi nilai Y. Nah, X udah, Y udah, tinggal Z. Z-nya kita substitusi, bagusnya ke persamaan mana yang lebih gampang?
kepersamaan yang pertama. Boleh kita substitusi kepersamaan pertama. Kakak sambung di sini. Jadi, persamaan pertama itu adalah 2x ditambah 2y ditambah z sama dengan 67.000. Kalau saya mau pakai persamaan kedua boleh nggak? Boleh. Persamaan 3 juga boleh? Boleh. Tapi cari yang lebih memudahkan pekerjaan kita. Karena di sini z-nya 1 ya koefisiennya, jadi kita tidak perlu membagi nantinya. Makanya Kak pakai persamaan 1. 2 juga boleh. 2 dikali x. X-nya tadi 12.000. 2 kali 12.000. Ditambah 2 kali y. Y-nya adalah 18.000. 2 kali 18.000. Ditambah z sama dengan 67.000. Oke, sekarang ini aljabar aja lagi. 12 kali 2 berarti 24. Ini 24.000 ditambah 18 kali 2. Berapa? 36.000. Good. Ditambah z sama dengan 67.000. Lalu 24.000 ditambah 36.000 itu totalnya adalah 60.000. 60.000 ditambah z sama dengan 67.000. Berarti z itu adalah 67.000 dikurang 60.000 berarti 7.000. Z itu adalah harga jeruk ya. Jadi harga jeruk kita adalah Rp7.000. Nah, berikutnya karena nilai X, Y, dan Z masing-masing sudah kita dapatkan, berarti kita substitusikan ke bentuk yang ditanya. Bentuk yang ditanya ya. Yang ditanya itu adalah ini. Oke. X tambah Y tambah 4, 4Z. Jadi, bikin di sini. Bedain warnanya aja. Oke, jadi maka tulis di sini X-nya 12.000 ditambah Y-nya 18.000 ditambah 4 kali 7 kali 4 28.000. Baru kita totalkan semua. 12.000 ditambah 18.000 ditambah 28.000, totalnya adalah 58.000. Ini dia untuk jawaban dari soal kita yang terakhir. Harga yang harus dibayar itu adalah 58.000. Berarti jawaban kita adalah yang E. Gitu ya. Nah, itu jadi untuk soal ketiga ini udah mencakup ada proses eliminasi, ada proses substitusi di sini ya. Ini kita sebut juga dengan metode campuran atau metode gabungan. Semoga Adik-adik paham dengan materi pembahasan soal yang Kakak berikan. Semoga nanti untuk mengerjakan soal lain, nanti ya, coba kerjain soal lain, itu Adik-adik harus bisa paham. Kalau belum, coba diulangin lagi videonya supaya makin paham. Oke, sekian dulu video kakak kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Mudah-mudahan video ini membantu adik-adik dalam mengerjakan soal supaya paham ya, nanti ulangannya bagus, nilainya bagus gitu ya. Terima kasih. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Untuk yang berkenan, nanti video berikutnya.
video berikutnya. Kakak bagusnya kasih video apa? Silakan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.